Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amrik Permata Samaradiva dengan NIM 231051 dari kelas Informatika D. Jadi di sini saya ingin membahas tentang tugas 8 dari materi yang telah diberikan sebelumnya. Jadi langsung saja di sini ada pip install OpenCV, yang dimana ini itu untuk install coba running. Nah, sudah ya. Terus ada langsung saja kita ke selanjutnya kita import CV2-nya. Terus kita masuk ke image crop. Di sini itu kita crop gambar di OpenCV menggunakan fungsi khususnya. Kayak ada teknik numpy slicing. Terus langsung saja kita masuk ke nih img Sabadang CV2.gmb grab. Jadi di sini kita bakalan ngebaca file gambar, terus kita simpan sebagai array numpy 2 dimensi. Terus kita coba jalanin ya. Nah, yang hasil outputnya ini kan ada 427 sebagai tinggi gambarnya di dalam pixel, terus ada 640 sebagai lebar di dalam pixelnya, terus 3 ini tuh jumlah channel warnanya, ada BGR. Terus kita masuk ke img crop. Jadi di sini itu gambarnya bakalan di crop atau dipotong dari pojok kiri atas sampai koordinat Y sampai dengan 355, terus sampai 400 juga untuk yang X-nya. Jadi hasil gambarnya nanti bakalan berukuran 355 kali 400 pixel. Selanjutnya ada cv2.imshow. Jadi ini tuh nama window gambarnya. Terus ini tuh untuk nampilin gambar di window baru dengan judul tertentunya. Terus ada cv2.wk ini untuk program berhenti sampai ada tekan tombolnya. Terus ini destroy all window ini untuk menutup semua window di OpenCV. Selanjutnya kita masuk ke kita setup titik cropnya ya. Jadi di sini ada H, WC, height, weight, dan channelnya ini itu untuk ngebongkar tuple shape-nya menjadi 3 variabel H, yaitu height untuk tinggi, weight untuk lebarnya, terus C untuk channelnya atau warna. Terus ada input. Jadi di sini ada meminta kita untuk menambahkan atau memasukkan nilai. Lalu kita in untuk mengubah teksnya menjadi bilangan bulat. Terus ada %d ini itu untuk %d dalam string ini untuk placeholder untuk bilangan bulat. Jadi mirip sama format string di C tadi. Contohnya ada 0 nih. Terus jadi ini nanti bakalan menghasilkan 0,427. Terus coba kita jalanin ya. Kita coba masukin nilainya. Terus 250. Terus 600. Salah ya guys. Nih, untuk hasil-hasilnya ya. Nah, ini contoh hasilnya ada. Selanjutnya kita lanjut ke menggunakan mouse even click pada OpenCV. Jadi di sini ada exam dengan 200. Jadi di perintah yang kali ini itu untuk demonstrasi global variabel secara default. Jadi variabel yang di dalam fungsinya ini bersifat lokal atau tidak mempengaruhi variabel di luarnya. Di sini ada global X ini untuk memberitahu Python X yang dimaksud di sini adalah X, bukan X yang baru ya. Coba kita jalanin.
Nah, jadi di sini bakalan keluar 200, 400, 400. Selanjutnya kita masuk ke ini crop dengan klik mouse versi dasar ya. Jadi di sini ada X start, Y start, XN, YN sampai dengan 0, 0, 0, 0. Nah, di sini itu terdapat perintah cv2.name window-nya ini, window name ini itu untuk membuat window dengan nama tertentu tanpa harus langsung menampilkan gambarnya. Terus ada cv2.set mouse callback ini. Jadi ini tuh untuk mendaftarkan fungsi yang akan otomatis dipanggil secara setiap ada event mouse di window. Nah, selanjutnya fungsi callback crop image ini itu untuk menerima 5 parameter wajib event, kayak jenis eventnya X, Y, terus posisi kursornya, flex, terus tombol modifiernya, parameter atau data tambahannya ini opsional ya. Terus ada L button down ini itu catat titik awal, set titik akhirnya, jadi sama dengan titik awal. Terus mouse move-nya ini update untuk titik akhir sesuai posisi kursornya. Terus ada L button lip, L button up. Terus ini jadi digunakan untuk crop gambar dari titik awal ke titik akhir. Terus ada while true untuk membuat looping yang terus menampilkan gambar WC1-nya. Jadi ini tuh nanti angka 1 ini menunggu 1 milisecond. Jadi jika ditekan key akan berhenti. Kita coba running ya. Nah, ini kita tunggu sampai 1 milisecond. Kalau kita klik key, akan keluar. Berhenti. Selanjutnya ada udah tadi ya. Oh, udah. Terus ada selanjutnya di sini ada perintah elif event 9cv2.event button up ini. Jadi di sini itu sebentar. Jadi yang perintah yang ini tuh untuk kita klik kanan. Jadi jika kita ini apa sih? Ada perintah if event cv2. Event R button down. Jadi jika diklik kanan, kita klik kanan nih hasilnya, hasil crop terakhir ini bakalan disimpan. Kita coba running ya. Coba running, jika kita klik kanan bakalan nge-crop. Nah, ini akan ke crop yang di sini aja. Selanjutnya kita key untuk quit, terus kita masuk ke image resize. Jadi di sini ada perintah dev crop image event XY ini. Jadi di sini untuk window gambar original. Jadi kita bakalan klik crop untuk kita crop. Terus yang save image ini untuk window hasil cropnya. Untuk kita simpan gitu lah. Coba. Terus nah ini hasil kita cropkan. Terus kita masuk ke image resize. Nah di sini ada img resize dengan CV2 320 240. Jadi di CV2.resize ini itu gambar lebar barunya, terus tingginya yang baru juga. Jadi kita harus perhatikan parameter ukuran di isinya, kayak contohnya lebarnya, tingginya, atau width dan height-nya. Jadi kebalikan dari img shape tadi yang urutannya tinggi lebar, ini tuh lebar tinggi, bukan tinggi lebar dulu. Terus kita coba running. Nih, ini untuk yang tingginya, ini untuk lebarnya. Upgrade. Terus ini kita masuk ke rasio nih, resize berdasarkan rasio ya. Jadi di sini itu kita sebagai user masukin rasio antara 0 sampai 1. Lebar dan tingginya baru dihitung dengan kita kalikan ukuran aslinya dengan rasio ini. Jadi ini itu dibutuhkan untuk karena hasil dari perkalian floatnya ini harus dibulatkan menjadi integer atau pixel, tidak bisa pecahan. Terus kita coba ini coba jalanin aja ya. Kita masukin rasio resize-nya, kita coba resize menjadi 0,2. Nah, jadi ini yang ori.
Ini yang sudah kita kecilin, kita resize. Terus kita fit. Selanjutnya ada resize dengan menggunakan rasio orinya yang fx dan fy. Jadi img resize yang ini itu karena di sini ada fx dan fy-nya, jadi fx-nya di sini itu 0,8, fy-nya juga 0,8. Jadi berarti lebarnya ini itu jadi 80% dan tingginya juga menjadi 80% dari ukuran aslinya. Fx dan fy ini bisa beda kalau distorsi gambarnya. Jadi tadi kecurangannya. Nih, sama. Ini yang ori, ini yang sudah di resize. Kita klik, terus kita masuk ke konsep interpolation. Selesai aja kita masuk ke perintahnya. Di sini ada img resize min CV200fx. Ini 0,5, V-nya 0,5 juga. Jadi dari dua gambar ini bakalan dihasilkan satu dengan interpolasi default atau interlinearnya, dan yang satu dengan internearest. Jadi keduanya bakalan ditampilkan bersamaan supaya usernya ini bisa membandingkan kedua hasil kualitas dari keduanya. Yang original image ini yang internearest-nya. Terus yang ini interlinearnya. Terlihat kan perbedaannya? Nanti kita quit. Lanjut kita masuk ke ini. Jadi di sini ada img resize fx-nya ini 2,5, fy-nya juga 2,5. Nah, jadi di sini gambarnya tuh diperbesar 2,5 pixel dengan semua jenis interpolasinya. Terus ditampilkan 4 window sekaligus. Jadi ini demo visualnya untuk memahami perbedaannya tuh, perbedaan kualitasnya setiap metode. Jadi semakin besar ukurannya, semakin jelas perbedaannya. Coba kita running. Nah, ini. Nah, jadi ini untuk tampilan-tampilannya ya. Yang ori, terus ini yang interlinearnya, terus kita lihat yang internearest-nya. Ini yang internearest-nya, terus ini inter area, terus ini interkubiknya. Jadi terlihat ya, jadi semakin besar bakalan semakin jelas perbedaannya. Lalu kita klik. Lanjut kita masuk ke resize interaktif dengan mouse even click. Jadi di sini ada NP0s yang dimana NP0s ini itu untuk membuat array kosong atau hitam sebagai backgroundnya yang berukuran 1,7 gambar aslinya. Terus ada as type NP-Win8 ini itu untuk mengubah tipe data ke 8 bit. Terus range-nya ini 0 hingga 255. Jadi format standar gambar. Jadi nanti itu kalau kita misalnya kita running. Nah, kalau backgroundnya hitam dibuat lebih besar dari gambar. Jadi saat kita klik drag gambar di resize sesuai posisi kursor ditempatkan. Nih, ini ya yang hitamnya. Terus kita klik aja lah. Terus kita masuk ke image blending. Jadi di sini itu ada jadi blending ini tuh untuk menggabungkan dua gambar secara pixel per pixel. Jadi setiap pixelnya, pixel hasil sama dengan rata-rata berbobot dari pixel img1 dan image 2-nya. Terus ada gamanya ini tuh gamma adalah konstanta yang ditambahkan ke setiap pixel hasil. Jadi nilai positifnya ini membuat gambar lebih terang, terus kalau yang nilai negatifnya ini lebih gelap. Coba kita jalanin. Enter alpha-nya 0 sampai 1,0 kita coba 0,9. Nah, ini select with, langsung kita ke
kita masuk ke bukan gambar sama ukurannya ya. Jadi di sini itu kita ada pengecekan if image ini itu untuk kalau ukurannya berbeda ya. Jadi nanti kita resize supaya cocok dengan IMG satunya. Coba kita running. Taruhnya tanggal 8. Nah, ini dia hasilnya. Nah, terus kita masuk ke, jadi tadi di situ ada terdapat IMG satunya ini 427 untuk weight-nya, terus weight-nya 640, channel-nya ini 3. Sama juga yang ini, 2 dan 1 sama. Terus kita masuk ke IMG 1 CV2 quick. Nah, jadi di sini ada IMG 2-nya ini di stretch atau diregangkan ke ukuran IMG 1. Jadi ini tuh bisa menyebabkan distorsi pada IMG 2. Jadi jika rasio aspek keduanya ini beda, misalnya gambarnya portrait di stretch jadi landscape. Coba ya. Ini gambar fitting. Okay. Let's kita ke sini ada frame. Kita langsung masuk ke ini aja ya. Jadi di sini itu ada hanya H1, W1, C1. Jadi ini itu jadi di sini ada if H2 lebih besar dari W2-nya. Jadi ini tuh berarti gambarnya portrait ya. Terus ada else W sama dengan W1, H sama dengan in H2 kali W1. Jadi di sini tuh ada NP1, yang dimana NP1-nya ini dikali 255 untuk membuat frame putih. Terus IMG2-nya ini di resize untuk kita mempertahankan rasio aspek atau tidak distorsi. Terus kita ditempatkan di sudut kiri atas frame. Kita coba jalanin. Ini kita coba 0,6. Nah, jadi ini dia hasilnya. Jadi frame putihnya ini kita tempatkan di sudut kiri atas frame. Kita quit. Terus kita masuk ke border H1, H. Ini itu versi yang IMG2-nya ini ditempatkan di tengah frame, bukan di sudut kiri atas seperti tadi. Jadi nanti ini tuh menghasilkan bilangan bulat langsung, berbeda dengan yang menghasilkan float. Nah, tadi sudah kita coba running 0, 1 dah. 1,0. Nah, sini sama ya. Coba kalau kita running menggunakan ini ya, seperti inilah hasilnya. Nanti ini bakalan berganti menjadi kucing mati. Terus kita masuk ke sini tuh ada dev ini ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh penerapan overlay transparent. Jadi kita coba ini aja ya. 0,8. Soalnya kalau seperti ini. Ya. Langsung kita masuk ke image color conversion. Ini juga langsung saja kita running. Ini terdapat grayscale. Terus ini yang ori, terus yang satuannya ini yang grayscale. Warnanya gray ya. Terus ada ini yang tadi, kalau yang tadi gray, yang ini pakai RGB. Ini yang ori. Liquid. Nih, BGA. Terus yang ini yang ori. Terus kita ya. Jadi ini terus ada kita masuk ke
dev on track bar. Jadi ini itu kita ada perintah CV2 create track bar ini untuk kita membuat slide di dalam window OpenCV setiap kali slide-nya digeser. Jadi fungsi on track bar ini dipanggil dengan nilai slide saat itu. Jadi nilai slidernya itu adalah integer 0 sampai 100. Terus kita ini untuk mendapatkan float 0,0 sampai 1,0 sebagai alfanya, jadi kita harus on track bar 0. Jadi dipanggil manual di awal untuk nampilin gambar blending pertama kali dengan nilai defaultnya. Coba ya. Nih. Jadi di sini itu ada perintah overlay and zeros. Jadi ini itu untuk kita membuat overlay warna di atas area tertentu gambarnya. Jadi overlay ini itu adalah area hitam yang berukuran 50 kali 300. Terus channelnya ini ke 1 G sama dengan green. Terus di setnya ini 255 sebagai warnanya hijau. Terus kita blendingnya ini dilakukan pada area gambar asli yang sesuai ukuran overlay. Jadi bukan seluruh gambar ya, hasilnya langsung kita tempelin ke gambar aslinya. Coba lihat nih hasilnya. Sudah. Klik. Selanjutnya kita ada CV2.imread ini itu untuk ini img CV2.imread JPG ini tuh JPEG tahu, untuk mengubah gambar berwarna 3 channel yang melalui BGR menjadi gambar hitam putih menjadi 1 channel. Jadi OpenCV ini tidak sekedar mengambil 1 channel, tapi juga hitung rata-rata bobotnya graynya ini 0,114 XD tambah 0,587 X kali XG tambah begitu seterusnya. Jadi mata kita ini lebih sensitif terhadap hijau. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai? Waalaikumsalam.